Halo, ketemu lagi sama aku Enendy Anandia. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal pemilihan sabun muka yang baik itu kayak gimana. Dan seperti biasa ini berdasarkan jurnal sama artikel kesehatan yang aku baca ya. Nanti linknya semuanya bakal aku insert di description box. Tapi kalau kalian males baca ya udah dengerin aku ngoceh aja ya. Nah, menurut aku penting banget sih ngebahas hal ini. Karena kalau pemilihan sabun mukanya aja kurang tepat, bisa jadi skincare kamu itu penyerapannya bisa nggak maksimal atau nimbulin masalah baru nih guys. Seperti kulit yang iritasi, kemerahan, kering, gatal, bahkan sampai nimbulin jerawat baru. Nah, sebenarnya cara memilih sabun muka yang baik itu nggak muluk-muluk sih. Pertama, harus sesuaikan dengan jenis kulit kamu, dan yang kedua, pilihlah sabun muka yang gentle. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama ya. Gimana sih caranya memilih sabun muka yang sesuai dengan jenis kulit kita? Paling gampang ya, bisa baca kemasan produknya. Biasanya kan dicantumin tuh, ini sabun muka untuk kulit berminyak, berjerawat, atau sensitif kah, dan sebagainya. Tapi kalau kalian agak skeptis ya mau nggak mau, coba untuk baca komposisinya. Nah, berdasarkan artikel kesehatan di Alo Dokter yang aku baca, yang tentunya infonya ini sudah difilter sama ahli medis ya Beb. Untuk kulit sensitif disarankan pilih yang ada label hypoallergenic, terus tidak mengandung pewangi, nggak ada alkohol, sulfat, dan benzoil peroksida. Untuk kulit berminyak disaranin hindari kandungan mineral oil, petrolatum, dan petroleum. Disarankan pilih yang ada oil controlnya seperti niacinamide, retinol, glycolic acid atau AHA, kemudian salicylic acid atau BHA. Nah, kalau kulit kalian berjerawat, kandungan salicylic acid ini juga bagus loh buat masalah jerawat tersebut. Disarankan juga pilih yang ada pelembab ringannya seperti hyaluronic acid atau dimeticon juga bisa. Terus buat kulit kering disaranin pilih yang ada kandungan gliserin, vitamin E, jojoba oil, urea juga bisa karena mampu mempertahankan kelembapan kulit guys. Untuk kulit kombinasi ini agak tricky ya, disarankan pilih 2 sabun muka. Jadi area yang berminyak ya pakainya pembersih wajah untuk kulit berminyak, area yang kering pakainya sabun muka untuk kulit kering begitu. Yang terakhir, kalau kulitnya normal tetap pakai sabun muka yang bisa mempertahankan kebersihan dan kesehatan kulitnya. Oke, yang pertama tadi udah ya, pastiin sabun muka kalian sesuai dengan jenis kulit kalian dulu. Baru yang selanjutnya ini adalah pilih sabun muka yang kerjanya itu gentle guys. Dia tetap bisa membersihkan kotoran yang ada di kulit, tapi tetap mempertahankan kelembapan alami kulit kalian juga. Entah kulit kalian jenisnya apa, mau berminyak sekalipun atau berjerawat juga, tetap harus dijaga kelembapan alami kulitnya. Nah, hal ini berkaitan erat dengan kandungan yang namanya adalah surfaktan. Dia seperti deterjen, bisa menghasilkan busa, dan dia adalah zat inti untuk mengikat kotoran yang ada di kulit kita. Aku sempat nanya juga nih sama teman aku yang apoteker, karena waktu dia kuliah farmasi, skripsinya sempat mendalami persabunan ini. Halo Nurul. Nah, aku nanya, kira-kira bisa nggak sih sabun muka itu nggak ada surfaktannya? Dan dia jawabnya nggak bisa, karena surfaktan ini adalah zat intinya itu tadi dalam sistem membersihkan kulit ini. Paling bedanya itu hanya di presentase atau jenis surfaktan yang digunakan aja guys. Mungkin kalian udah sering dengerin nama salah satu surfaktan yaitu SLS. Dunia beauty udah rame banget ngomongin SLS ini guys. Dan banyak juga yang bilang, mending lo jauhin SLS deh, soalnya efeknya nggak baik buat kulit wajah lo. Oke, berdasarkan jurnal yang aku baca nih, ternyata SLS ini memang salah satu jenis surfaktan yang lumayan kenceng mengangkat minyak sama kotoran di wajah. Sehingga kulitnya itu bisa jadi over bersih. Makanya kadang itu kulit kerasa lebih kering atau bahkan bisa menimbulkan iritasi di kulit yang sensitif. Tapi tenang aja guys, sekarang itu surfaktan udah banyak banget yang mild, contohnya kayak sodium laureth sulfate. Emang namanya agak mirip kayak SLS. Kalau SLS tadi tuh lauril, kalau yang ini laureth. Nah, dia ini berbeda, tidak sekencang SLS. Terus ada juga sodium myreth sulfate, terus ada cocobetain juga, dan lain-lain. Selain perhatiin kandungan surfaktannya, kalian juga harus perhatiin kandungan pelembabnya. Tujuannya untuk replace kelembapan kulit yang siapa tahu hilang tuh bareng sabun tadi. Contohnya bisa cari yang ada kandungan gliserin, itu paling banyak. Terus ada sorbitol juga, hyaluronic acid, niacinamide, atau bahkan oil dari tanaman-tanaman alami. Terus bisa juga dari fatty alcohols. Nah, buat yang belum tahu, fatty alcohols ini bukan yang berefek buruk gitu ya. Dia tuh sebagai humektan dan ujung-ujungnya menjaga kelembapan alami di kulit kita. Jadi nggak semua alkohol itu efeknya buruk di kulit ya. So, sekarang aku bakal kasih rekomendasi sabun muka yang aku suka banget pakai. Dia ini gentle, lembut banget di kulit, dan mau jenis kulit aku berubah jadi agak sedikit
sedikit berminyak atau kombinasi atau bahkan jadi kering masih oke banget buat dipakai. Yang aku maksud itu adalah sabun muka dari Azalea. Sumpah ini formulanya enak banget di kulit, tapi performanya juga nggak kalah oke. Dia ini brand lokal guys, dan aku tahu dia tuh dari TikTok coba. Soalnya di TikTok tuh rame banget ngomongin minyak zaitunnya. Cuman aku sih penasaran sama facial washnya ini, karena kayak terinspirasi dari Tibu Nabawi gitu, yaitu pengobatan ala sunnah Nabi. Salah satu bahannya adalah minyak zaitun. Terus yang di varian warna pink ini ada habatus saudanya juga. Terus uniknya lagi, dia itu bagian kepalanya. Ini mungkin kalian dari tadi bertanya ya, kok beda sih itu? Ini tuh kayak ada brushnya untuk physical exfoliator juga. Percaya nggak sih guys, ini harganya cuma 38 ribuan doang, tapi udah dapet brushnya, formulanya oke, terus isinya juga lumayan banyak nih, ada 100 ml. Kalau aku sih pakai variannya warna pink ini, terus karena tahu formulanya enak, akhirnya aku minta adek aku buat cobain juga nih yang warna biru, karena kayak sesuai juga dengan masalah kulit dia. Yang biru diformulasikan untuk kulit berminyak dan berjerawat, soalnya dilengkapi sama citrus ekstrak, aloe vera, sampai minyak zaitun juga. Walaupun oke buat ngangkat minyak, tapi nggak bikin kulit kering guys. Kalau yang pink ini buat kulit normal sampai kulit kering, karena ada pomegranate ekstrak, terus minyak zaitun, sama minyak habatus sauda juga. Menurutku ini enak banget sih, karena lembut banget di kulit, dan pas dipakai itu kerasa moisturizing juga. Keduanya ini pakai surfaktan yang mild, terus ada glycerin, ada fatty alcohol, ada niacinamide juga. Formula si Azalea ini ingetin aku sama Cetaphil guys. Dia ringan, lembut, terus nggak banyak busanya juga, kecuali kamu pakainya emang agak banyakan ya. Oke, kita bahas sedikit soal brushnya ya. Dia ini tuh seperti dari silikon dan kerasa lembut juga. Terus ngebantu banget sih buat ngebersihin kulit jadi lebih ekstra, apalagi kalau misalkan habis pakai makeup. Aku bakal insert juga nih dokumentasi tentang gimana dia bisa bantu meluluh lantakan makeup. Walaupun dia bisa menyapu habis makeup di kulit, tapi ada baiknya tetap lakuin double cleansing ya beb. Dan aku pun pakai brushnya ini gak tiap saat kok guys. Lebih seringnya itu aplikasiin langsung sabunnya pakai tangan, karena kalau over exfoliate kan juga nggak baik. Jadi aku pakai brushnya itu kadang 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu aja, atau kalau emang lagi pakai makeup kayak gitu. Oh ya, tips dari aku, setelah pakai brushnya kudu banget dicuci bersih ya, terus dikeringkan baru ditutup. Kenapa kok dikeringkan dulu? Karena kalau langsung ditutup gitu kan jadi lembab ya, dan khawatirnya bisa timbul jamur gitu guys. Overall aku sih suka banget sama sabun muka Azalea ini, terutama varian yang pink, soalnya cocok banget di muka aku, dan aku rasa kalian harus juga cobain guys. Soalnya worth it gitu loh, dengan harga 38.000 udah dapat formula yang oke, gentle, dan dapat brushnya juga. Sabun muka ini tuh udah gampang banget didapetinnya, bisa di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak juga ada. Terus di beberapa daerah di Indonesia itu udah tersedia juga di offline store, kayak di Hypermart, Borma, terus di Lion Superindo, di Carrefour juga ada. Nah, buat kalian yang udah pernah cobain juga sabun dari Azalea, sharing juga dong pengalamannya di kolom komentar. Aku juga pengen tahu nih guys, pengalaman kalian kayak gimana. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi pembahasan kita soal sabun muka sampai referensinya juga. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau misalkan kalian punya pengalaman atau tips dalam memilih sabun muka, bisa banget di-share di kolom komentar biar bermanfaat juga bagi yang baca komentar kamu guys. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.